Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada siang hari ini, Jumat berkah ini, kita semua diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bermujalasah untuk mempelajari kitab Uqudul Jan. Semoga hadirnya panjenengan di majlis ini sebab wasilah Allah berikan kemuliaan rumah tangganya. Allah jadikan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Yang memiliki usaha suaminya dan istrinya, ibu-ibu semuanya, Allah lancarkan. Allah sehatkan lahiran wa batinan. Dan semua keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya yang hidup bersama panjenengan, semoga sehat walafiat. Dan apabila ada di antara jamiah kita para muslimat keluarganya yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan, bisa beraktivitas sedia kala. Mari kita tawassulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa usulihi wa furu'ihi syawlillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الفاتحة لما شئنا التي تكون في مقبرة الشاكرين والتي تكون في مقبرة بدا وفيها يا بشير عبد الله bin Riyad wa Yusuf Istihad. Dan guru-guru kita yang telah kita mengambil manfaat ilmu dari beliau dan mu'allif hadis kitab Syekh Nawawi Al-Baltazi. Allah Ta'ala yahmina bi ayatihim wa yumiduna bi madadihim yawmina bi barakatihim wa anwarihim fi din dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah juga yang terakhir bagi panjenengan yang hadir pada hari ini dan yang menyimaknya dimanapun berada. Semoga Allah memberikan kelancaran hidup dunia akhiratnya, ibadahnya dilipat gandakan di bulan Rajab ini. Allah berikan karunia, kenikmatan, Allah tambahkan keberkahan dalam kenikmatannya. Allah jadikan kenikmatan itu sampai kepada akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala musalli rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa bi qadarihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fasl tsani fi huquqi zawji al-wajibati 'ala zawjati.
Bab yang akan kita bahas hari ini, Bu, adalah suatu pasal yang menjelaskan tentang hak suami yang wajib dilaksanakan oleh seorang istri. Babnya apa, Bu? Hak suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri. Awal mula kita berbicara dulu bahwa banyak keluarga menginginkan kehidupan bahagia dunia dan akhirat, tapi ternyata di tengah perjalanan pernikahannya hancur, pernikahannya kandas. Banyak kekandasan, kehancuran itu dilakukan karena banyak minta hak, tapi hak pasangannya seharusnya dia penuhi, dia tidak dia penuhi. Baik seorang istri tidak memenuhi hak suaminya, ataupun suaminya tidak memenuhi hak-hak daripada istrinya. Hidup akan berjalan sakinah, mawaddah, warahmah ketika alur syariat yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, kemudian melalui para penerus-penerusnya, para alim ulamanya, dijalankan. Ketika kita sudah jalankan, insya Allah kehidupannya sudah sesuai dengan syariat, keberkahan di dalam keluarga itu akan nampak. Anak-anaknya hidupnya saleh dan salehah, usahanya Allah lancarkan, Allah berkahi. Karena ada lancar tapi tidak berkah, banyak sekali hartanya tapi dia tidak, hidupnya tidak tenang. Kenapa? Keberkahannya. Makanya memang di dalam usaha itu, Bu, kita harus sadar bahwa ada faktor X yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ataupun buruk di dalam kehidupan kita, pada akhirnya penentuannya adalah Allah. Sehingga di dalam Islam itu sering mengatakan para ulama, ketika kita ikhtiar dalam sesuatu, maka kita jangan lupa terhadap doa-doa. Terhadap doa. Kita sering mendengar bahwa ikhtiar tanpa doa adalah sombong. Ikhtiar tanpa doa adalah karena panjenengan merasa hebat, tidak melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meyakin saya bisa, Ustaz, tanpa melibatkan Rasulullah, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bisa mengatasi. Tidak. Kehebatan panjenengan, kekuatan panjenengan tidak ada apa-apanya kalau Allah cabut semua. La amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Panjenengan, kita, saya, pemateri sekarang ini tidak memiliki kekuatan apapun. Jangankan masalah ilmunya, jangankan masalah kesehatannya, sampai nyawanya pun hari ini mau dicabut oleh Allah, maka seketika hilanglah nyawa kita dan jasad kita. Kita tidak memiliki kemampuan apapun. Maka ketika kita ikhtiar, dilanjutkan dengan doa. Tapi doa saja tanpa ikhtiar bohong, sia-sia. Doa siang malam, ya Allah mudahkan rezeki, tapi nggak kerja. Siang malam tahajudnya mulai dilingkar. Biasanya orang pakai 1 sejadah, jenengan sampai 5 sejadah. Kenapa? Biar tahu, Ustaz, kalau saya memang serius tahajud malam hari ini, saya banyakin sejadahnya. Saya wudhu biasanya 1 kali, saya 10 kali, Ustaz, wudhunya. Kenapa? Serius saya mau tahajud, mau berdoa kepada Allah, memohon. Tapi kalau hanya berdoa tanpa ikhtiar, maka dikatakan bohong, sia-sia. Perihal ikhtiar itu yang penting ikhtiar saja. Ikhtiar saja. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang ayat qala Allah Ta'ala fi surat An-Nisa. Kalau ada yang memegang Al-Quran,
Silakan buka surah An-Nisa ayat 34. Telepon kata orang Belanda, kalau Belanda itu telepon 34. Kalau yang megang Al-Quran, yang megang terjemahan 34. Ini kita akan bahas di dalam kitab Uqudul Jin. Yang baru datang sudah dapat air? Sudah. Ya harus sabar kalau nggak dapat. Ada kan airnya kan? Izin ya. Izin Bu. Nah, sebenarnya dari tadi saya ngopinya dulu. Nah. Sudah? Jadi di dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Sudah ketemu? Itu adalah yang kita bahas pada siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Ada yang buka terjemahan? Apa? Dibacakan? Siapa yang bisa? Wah. Baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Ar-rijalu, laki-laki itu. Kalau ada bahasa ar-rijal artinya laki-laki itu suami panjenengan. Suami panjenengan. Di situ ada al. Kalau al-ahdi ini jenengan harus tahu bahwa yang dimaksud di situ sudah ketahuan. Ar-rijal qawwamuna, menjadi pemimpin, ada nisa. Nisa itu panjenengan para ibu-ibu. Nisa adalah perempuan. Qawwamuna, yang bertanggung jawab, yang memimpin. Ada nisa terhadap istri-istri, terhadap perempuan. Terhadap istri, bukan istri-istri terhadap istri. Karena di sini nggak ada suami yang punya dua, terhadap istri. Yang dimaksud di sini adalah musallituna ala taqdibihinna, yang menguasai atas mengajar adab para nisa. Artinya laki-laki itu menjadi pemimpin karena dia memiliki tanggung jawab untuk mengajarkan adab sopan santun, mengajarkan etika, mengajarkan ilmu. Jadi sebenarnya yang wajib mengajarkan kepada ibu-ibu adalah suami. Ketika suami tidak mampu, haram hukumnya melarang ibu-ibu pergi ke majelis taklim untuk menuntut ilmu hal-hal yang wajib di dalam kewajiban-kewajiban dalam Islam. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Bima faddalallahu ba'dahum, disebabkan apa yang telah Allah berikan kepadanya, kepada mereka laki-laki, ala ba'din, melebihi. Allah berikan keutamaan. Allah berikan keutamaan kepada para laki-laki dibandingkan atas keutamaan kepada perempuan. Ayat An-Nisa. Jadi laki-laki itu derajatnya tetap lebih di atas para ibu-ibu. Artinya ini
Al-Quran ingin menekankan bahwa laki-laki itu tetap derajatnya, dia tetap menjadi pengajar. Makanya kalau ibu-ibu, bapak-bapaknya salah, jangan langsung mengajarkan, ingatkan. Bahasanya ingat, bapak harus begini. Bapak, mungkin yang paling baik begini. Ya enggak, maksudnya kan sama, ingin merubah sikap yang tidak baik menjadi bapak. Bukan begitu bapak. Nah, bapak, sepertinya salah deh. Nah, ini kan beda. Artinya sama-sama ingin mengasih tahu kepada bapak-bapak bahwa itu tidak benar. Cuma karena Allah menetapkan fabima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi ini adalah ayat. Memang laki-laki itu Allah berikan kemampuan lebih daripada perempuan atas sebagian. Artinya ada. Kenapa di sini Allah menggunakan ba'dun? Ba'dun itu sebagian. Tidak mengatakan seluruhnya. Karena ada kalanya perempuan lebih dominan. Karena kadang laki-lakinya dalam bisnisnya masih kalah sama perempuan, sehingga tidak memotong rata Allah. Allah hanya mengatakan sebagian atas sebagian yang lain. Tapi kalau ketika Allah mengatakan qawwamun, menjadi pemimpin, ini Allah mengatakan ar-rijal, tidak mengatakan sebagian laki-laki, tapi mengatakan semua laki-laki bagi suaminya adalah pemimpin. Artinya mau dia pendapatannya lebih kecil daripada ibu, pendidikannya lebih rendah daripada ibu. Karena ada bu, pendidikan istrinya sudah S3, suaminya masih SD, belum keluar lagi. Tapi di sisi Allah, ketika qabiltu nikah wa taswijah, Allah angkat itu derajatnya. Itu yang kita ingin pahamkan dalam segi agama. Makanya nikah itu memang harus kufu, bu. Dalam Islam itu nikah itu harus kufu. Kufu itu standarnya sama. Karena apa kalau kufu bahasa di sini apa? Slave. Kenapa? Cobaannya besar kalau tidak sekufu, bu. Kok jawabannya besar? Kadang memang lebatnya perempuan begini. Ketika dia paham bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang yang berpendidikan perempuan itu semakin tinggi kadang. Segi agama ustadzah itu kadang mengetahui agama lebih daripada bapak-bapak. Cuma kadang dia memposisikan tetap di bawah. Oh begitu ya Pak, padahal dia sudah tahu. Oh begitu. Itu dulu pernah belajar saya bapak dalam hatinya. Tapi kalau faddalallahu ba'dahum ala ba'din, Allah memberikan keutamaan, Allah berikan kelebihan. Ada kadang kelebihan itu sebagian laki-laki atas sebagian yang lain daripada perempuan. Artinya ada kebalikan, kadang sebagian perempuan itu ada yang lebih dominan daripada laki-laki. Ini yang harus bisa memposisikan. Kalau dulu itu pernah ada istri sahabat bertanya, dia tidak mampu untuk kurang memberikan nafkah kepada istrinya kurang. Dia mengeluhkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah ketika bertanya, apakah dia diberikan dua pilihan oleh Rasulullah. Apakah dia mau minta cerai kepada suaminya atau melanjutkan rumah tangganya. Dia mengatakan, pertama Rasulullah bertanya, dari mana engkau makan? Kalau suamimu tidak bisa memberikan biaya hidup kepada kamu, tak bisa menginfakkan,
hartanya kepada kamu? Dari harta saya Rasulullah. Jadi dia itu istrinya makannya, makan siang, makan malam, makan sore, makan petang, apa saja makan daripada istrinya. Dia itu keluhkan kepada Rasulullah. Kalau begitu, apakah kamu mau bercerai dengan suamimu? Dia jawab, masa ya Rasulullah, hanya gara-gara makan ke saya kemudian saya harus cerai? Nah, kalau kamu tidak mau cerai, tinggal pilihan yang kedua. Kamu tetap memberikan makan kepada suamimu, tapi tetap kamu akan dilipat gandakan pahalanya kalau telah membuat bahagia suamimu. Jadi ketika panjenengan, artinya panjenengan pendapatannya lebih besar daripada suaminya, kemudian ada uang yang dimakan di situ, itu adalah sedekah daripada istrinya kepada suami, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tulis berlipat ganda. Jadi jangan sebabkan bijaknya di situ, walaupun sebenarnya syariat memperbolehkan ketika seorang suami itu tidak mampu secara zahir dan batin untuk menafkahi pada istrinya, diperkenankan untuk meminta cerai. Tapi ternyata istrinya sahabat yang mengeluh ini memilih untuk mengambil daripada hartanya untuk membiayai kehidupannya. Dan Rasulullah mengatakan bahwa apa yang telah dia berikan Allah lipat gandakan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan disebabkan yang telah mereka berikan nafkah, yang telah para suami infakkan, nafkahkan kepada para ibu-ibu, kepada para istrinya, min amwalihim, dari hartanya. Jadi Allah berikan keutamaan kepada laki-laki itu karena juga dia memiliki kewajiban untuk memperlakukan seorang istri itu dengan baik. Kemudian setelah memperlakukan dengan baik, dia memberikan nafkah kepada istri, baik nafkah zahir ataupun nafkah secara batin. Fi nikah hihinna kal mahri wan nafaqah, di dalam waktu menikahnya seperti mahar dan juga seperti nafaqah. Qala al-mufassirun, para penafsir Al-Quran mengomentari ayat tadi, tafdilur rijali alaihinna min ujuhin kasiratin, kelebihan laki-laki atas perempuan, atas ibu-ibu ini dari beberapa segi banyak sekali. Jadi kalau dipandang dari beberapa segi, banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hakikatan wa syar'iyatan, baik menurut hakikatnya, kenyataannya, wa syar'iyatan, dan dipandang daripada hukum syariat. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan dipandang hakikatnya dan syariatnya, kita akan pelajari. Yang pertama adalah faminal awwali, ini dipandang daripada hakikatnya, kenyataannya. Anna uqulahum, akal laki-laki, wa ulumahum, dan ilmunya laki-laki, aksaru, lebih banyak. Apa iya ya? Kadang dia ngumpet uang ketahuan saja sama istrinya, berarti kalah taktik maksudnya. Tapi dalam kitab hakikatnya adalah akal laki-laki dan ilmunya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Akalnya, kita sudah tahu kan, maksud akal ini bukan berarti akal perempuan separuh, tidak. Yang dimaksudnya akal perempuan di sini, ketika dia dimintai saksi, kalau laki-laki dihitung satu, tapi kalau laki-lakinya tidak ada, boleh mendatangkan perempuan. Tapi untuk menjadi saksi, yang satu laki-laki itu diganti menjadi dua perempuan. Karena harus
laki-laki satu dibandingkan dua ini kemudian dianggap kurang karena penyaksiannya kalau cuma perempuan satu tidak cukup, Bu. Di dalam hal-hal Islam, di dalam penyaksian dalam Islam itu memang begitu. Perempuan itu kalau laki-laki cukup mendatangkan satu sumbangnya, berarti kalau dua butuh dua. Tapi kalau perempuan berarti harus 4. Karena satu laki-laki bandingannya dua untuk bisa dihitung satu dalam dianggap cukup sebagai persaksian itu. Sehingga dianggap kurang di dalam, karena harus membutuhkan dua ini, akalnya dianggap kurang. Bukan berarti begini ibu-ibu, enggak. Wa ulumahum, dan ilmu-ilmunya laki-laki itu lebih banyak. Wa qulubahum 'alal a'mali syaqati, dan hati para lelaki itu di dalam mengerjakan sesuatu, dalam mengerjakan pekerjaan, dalam beramal, asyaqatu yang berat, yang susah, asbaru lebih sabar. Dalam menghadapi situasi yang berat, laki-laki itu lebih sabar. Artinya yang dipikirkan adalah jangka panjang, jangka pendek, bukan pada saat itu. Kalau yang mikirnya pendek, udah mas, bunuh saja ya, seumpamanya. Udah eksekusi saja lah. Lumayan 600 triliun nah, sumbangan. Jadi ya contoh ketika menghadapi sesuatu itu, laki-laki itu nggak mudah mengucapkan cerai. Mengucap cerai itu tidak mudah. Tapi kalau sedikit bertengkar ada, kalau baru-baru nikah itu perempuan sering, kalau kamu sudah tidak sayang kepadaku, antarkan aku ke rumah orang tuaku, ceraikan aku. Nah seperti itu. Kalau laki-laki, untung tentang talak itu ada di pihak laki-laki, bukan di pihak perempuan. Kalau dia ada di pihak perempuan, perang dikit, beda pendapat, ceraikan aku. Langsung banting pintu, tidur. Walaupun melek-melek dikit. Kok nggak masuk suami saya ya? Maksudnya kan biasanya ibu-ibu itu ketika ngambek pengen disapa dulu, pengen disapa duluan, pengen, nah seperti itulah biasanya yang diajarkan dalam kitab-kitab. Jadi laki-laki itu lebih sabar dalam menghadapi situasi. Makanya jangan salahkan laki-laki ketika dia tidak menceritakan semuanya tentang permasalahannya dia. Yang dikhawatirkan dia tahu ketika berhidup bersama panjenengan, laki-laki itu biasanya tahu, Bu, bagaimana istrinya dalam menghadapi sesuatu yang berat. Sering ngedrop atau sering apa, atau sering nangis atau apa, sehingga kadang dia tidak menceritakan semua permasalahan-permasalahan yang dia lewati. Ketika suatu saat ibu mengetahui tentang permasalahan yang dia tidak ceritakan, yakinlah bahwa sebenarnya suami panjenengan itu sayang kepada ibu, karena dia tahu betul kepada pendamping hidupnya, bagaimana wataknya, bagaimana sikapnya, bagaimana dampak ketika mendengar masalah-masalah itu. Tapi biasanya kalau istrinya welcome, biasanya yang factor, yang kuat, dia biasanya lebih banyak cerita bapak-bapak. Biasanya ibu-ibunya begini pak, yang baik, begini. Nah, makanya luar biasa. Katanya mengatasi masalah ibu-ibu, bapak-bapaknya cuma cerita, ibu-ibunya yang ngasih solusi ada. Wa kadzalika al-quwwatu, begitu juga kekuatannya. Ibu-ibu ngangkat 1 sak, laki-laki bisa ngangkat 2 sak. Perempuan bisa ngangkat sesuatu 2 karung, bapak-bapak 4 karung. Ada yang bisa 2 karung ya? Ada yang bisa ngangkat 2 karung? Dua karung. Kalau saya 4 karung bisa.
cuma yang 1 kiloan, karungnya yang 1 kiloan. Wal kitabatu, dan penulisan buku itu, penulisan kitab itu lebih banyak dikarang oleh para bapak-bapak. Makanya kalau bisa ustadzah itu bisa perbanyak menulis tentang keagamaan. Biasanya lebih banyak kepada cerpen, pada apa itu. Kita lihat di dalam kajian Islam itu yang lebih dominan tulisan-tulisan itu dikerjakan oleh para imam, oleh para syekh. Dari kalangan ibu-ibu kurang. Apakah tidak ada yang alim? Banyak yang alim, tapi produktif di bidang itu belum muncul, sedikit saja. Jadi ghaliban secara umum itu bapak-bapak laki-laki lebih mendominasi. Walaupun sebenarnya ada juga ibu-ibu. Saya itu ketika ada pengisi di Malaysia itu, Bu, saya biasanya main ke tempat orang-orang Indonesia, TKI itu. Memang ada ibu-ibu itu kalau ngangkat semen itu diangkat betul-betul, Bu. 2 itu dibikinin sama ibu-ibu. Wah, hebat kata saya, ibu-ibu Indonesia, orang Indonesia. Luar biasa kekuatannya. Tapi terkadang memang ibu-ibu bukan berarti kuat, tapi terkadang terpaksa. Iya. Itu suara hati sepertinya. Jadi ibu-ibu itu mau dalam usaha apapun, dia itu banting tulang, bukan lagi banting daging sampai tulang-tulangnya dibanting. Sebenarnya bukan karena kuat, tapi kadang terpaksa. Ya ada juga yang kuat, memang suka di bidang itu, hobi memang. Ada yang hobi. Tapi kita bicara kaprahnya, umumnya. Wal furusiyatu, banyak naik kuda. Jadi yang bisa naik kuda itu kebanyakan laki-laki, walaupun sekarang banyak sudah ibu-ibu. Anak-anak muda sudah main apa itu yang kita itu? Mana? Sunnah-sunnahnya Rasulullah. Sekarang di pesantren-pesantren sudah banyak. Memanah, terus naik kuda, itu sudah santriwati sudah banyak. Setelah ditanya ngapain? Ini adalah sunnahnya Rasulullah. Ya betul, bagus untuk olahraga. Dan kita tidak tahu perang antara Dajjal dengan kita itu belum tahu kapan. Wa fihimul ulama, dan pada golongan laki-laki itu ada banyak ulama. Nggak tahu ya, kalau di data di Gri Asri 2 itu ustadzah sama ustadz itu lebih banyak yang mana ya? Lebih banyak ustadz apa ustadzah? Oh, lebih banyak ustadzah. Jadi lebih banyak ustadzah sepertinya. Tapi kalau di dalam kitab kita lebih banyak ulama. Ya mungkin kalau di perumahan lebih banyak ustadzah. Ustadznya 1, ustadzanya sampai 5. Ada yang ngajar TPK, ya. Tapi biasanya di atas ustadzah itu yang TPK-nya biasanya ada yang majelis taklim diisi ustadz. Tetap saja ustadz yang isi. Apakah ustadznya tidak mampu? Bukan tidak mampu, cuma memberikan penghormatan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din. Jadi rendah hatinya para ustadzah ya di situ. Dia mampu untuk mengisi beginian, tapi tetap dipasrahkan kepada para ustadz. Wal imamatu, dan daripada golongan laki-laki jadi imam. Yang jadi imam itu, yang jadi pemimpin lebih banyak laki-laki ataupun perempuan, Bu? Laki-laki, walaupun ada namanya Khofifah. Pernah dengar namanya Khofifah? Gubernur Jawa Barat.
Jawa Timur. Dekat Surabaya. Di Jawa Timur, Bu. Khofifah Indra Prawansa. Dia seorang perempuan. Tapi kalau kita lihat di Jawa itu ada berapa provinsi Jawa? 4 ya. Barat banyaklah. Madura kan masuk ke Jawa Timur. Jogja. Istimewa ya. Tapi kan masuk Jawa kan? Masuk Jawa. Laki-laki sama perempuan yang jadi imam itu lebih banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Maha benar Allah. Ternyata Allah mengatakan bahwa laki-laki lebih banyak yang jadi pemimpin. Al-kubra was-sughra, yang besar dan imam yang kecil. Wal jihad, orang yang jihad yang sering berperang, kebanyakan laki-laki apa perempuan, Bu? Wal adzan, dan adzan, yang adzan laki-laki apa perempuan, Bu? Artinya masih kalah ibu-ibu. Aturannya laki-laki. Ya. Jadi Islam itu adalah sifatnya ta'abbudan, penghambaan. Artinya tadi itu bukan tidak mampu, tapi ibu-ibu tahu saya ini beragama harus ikut sesuai dengan syariat. Adzan mah yang ngajarin adzan di mushola Islam saya Pak Ustaz. Contohnya kan gitu. Yang ngajar anak-anak adzan kan biasanya kan, yang ngajarin sholawat itu di TPK kami Pak Ustaz yang ngajarin ya. Tapi ternyata yang adzan tetap laki. Wal khutbah dan khutbah, yang khutbah Jumat laki-laki apa perempuan? Saya laki-laki tapi khutbah. Wal Jum'atu, yang Jumat laki-laki apa perempuan? Tetap laki-laki yang lebih dominan dalam agama. Kenapa? Yang nggak disyariatkan bagi kami Ustaz, ya nggak disyariatkan. Ya kalau disyariatkan gimana, Bu? Mau nggak jadi imam Jumat, sedangkan jenengan pas khutbah langsung head, kan? Bukan berarti syariat itu, Bu, bukan berarti bukannya tidak mampu, tapi ada kelemahan yang dimiliki perempuan ketika dia menjadi imam bisa batal pada saat itu. Lagi enak-enaknya sabbih isma rabbikal a'la, mimpin. Apa tulisannya? Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Tahu-tahu keluar rembes. Kan? Tahu-tahu keluar darah head. Gimana itu? Jemaahnya udah banyak di belakang. Para bapak-bapak lagi jemaahnya. Seumpamanya ini disyariatkan imam itu kepada ibu. Iya kan maksudnya. Berarti kan harus disyariat, harus ditakar lagi, difilter lagi. Ibu-ibu boleh menjadi imam yang sudah umurnya 50 ke atas. Ini kan agama kok seperti itu. Jadi begitu. Artinya Islam itu bukan memandang panjenengan rendah. Tidak. Artinya kesamaan gender itu bukan berarti panjenengan di hadapan Allah tidak sama. Sama, cuma ketika dalam peribadahan ada sesuatu yang mengganggu kepada ibadah kalau panjenengan berada di depan. Sehingga panjenengan oleh syariat diatur. Kalau perempuan begini karena fatal nanti kalau ada di depan. Bukan berarti menganggap panjenengan nomor 2, tidak. Karena memang Allah ada berikan kelebihan kepada sosok laki-laki. Tapi jangan lupa, sehebat apapun laki-laki,
Allah berikan kemuliaan kepada perempuan, pintu surganya ada di bawah kaki ibu. Itu laki-laki apa perempuan? Nah, perempuan. Jangan pernah kecil hati, ini kok diskriminasi. Ya, kok dari tadi kok laki-laki semua Pak Ustaz? Sehebat-hebatnya laki-laki masih harus berada di kakinya ibu-ibu. Kepada ibunya maksudnya, jangan kepada istrinya. Kenapa? Karena al-qawwamun 'alan nisa. Begini Bu, banyak cara untuk menaklukkan laki-laki, itu banyak cara. Ada sampai pergi ke dukun, ada sampai yang baca-baca itu. Jangan. Kalau panjenengan hal yang begitu dilakukan, laki-laki itu tunduknya bukan tunduk karena Allah, tapi tunduk karena dia bodoh. Kesadarannya pada saat itu hilang. Apa yang dibilang ibu? Ya. Tanpa dia, yang enak itu walaupun bertengkar-tengkar dikit, kangen, tahu-tahu ayo masuk maksud mobil, maksudnya jalan-jalan keluar. Jangan mikir maksudnya ayo jalan-jalan, masuk mobil, kita makan-makan keluar, karena ada kangen-kangennya. Itu luar biasanya. Allah bukan berarti Allah mempertengkarkan laki-laki dan perempuan, itu bukan tidak ada maksud. Kadang lebih kangen, lebih nyaman kemudian berkomunikasi itu. Jangankan masalah hal-hal yang besar, malah sepele, mau ibu-ibu mau lewat kanan, bapak-bapaknya mau lewat kiri, jadi bertengkar kadang-kadang. Kan suruh ke kiri macet kan, akhirnya ini hal-hal sepele bisa bertengkar. Artinya saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu bahwasanya Islam itu tidak diskriminatif, apa? Diskriminasi. Kalau dilupa kadang tuh. Karena tadi kebawaan Maduranya tadi itu diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi. Tenang. Aman. Jadi jangan sampai merasa kan begini. Banyak setelah berilmu pengennya kesamaan gender, laki-laki dan perempuan sama-sama derajatnya di sisi manusia. Tidak akan sama Bu, karena ini adalah ayat Al-Quran, qawwamuna 'alan nisa. Saya sampaikan, bukan Islam ingin diskriminasi pada panjenengan, tapi ada sesuatu yang kemudian panjenengan tidak semuanya bisa pegang tanpa pertolongannya laki-laki. Terus wal i'tikaf, dan i'tikaf laki-laki itu lebih diutamakan untuk i'tikaf di masjid. Tapi perempuan diperkenankan, kalau perempuan mau i'tikaf di rumahnya saja Bu, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa, kalau ibu rumahnya besar, buatlah satu kotak, baik ditutupin tirai atau lemari. Biasanya kan ada lemari di ruang tamu sedikit di sekat, kemudian taruh sejadah, niatkan untuk untuk tempat sholat. Musola itu ada dua. Kalau musola untuk kalau untuk sholat Jumat namanya masjid jami'. Kayak gini masjid, tapi tidak masjid jami' karena tidak menyelenggarakan sholat Jumat. Tapi tetap dinamakan masjid sebenarnya. Makanya nanti kalau panjenengan punya ruangan khusus, bina masjid saja di rumahnya, dibina untuk sholat, taruh sejadah, taruh. Jadi jenengan ketika mau i'tikaf di rumahnya saja. Gak apa-apa dikir, mau yang goyang-goyang begini, mau yang gini-gini tidak apa-apa Bu, nggak akan jadi fitnah. Mau yang begini-begini nggak apa-apa. Boleh dan dianjurkan dalam syariat. Terus wasyahadatu fil hudud, dan menjadi saksi dalam berbagai had, berbagai sanksi, wal qisas, dan qisas, wal inkihad, di dalam akad perkawinan. Dalam perkawinan itu kan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak disebut nikah kalau tidak ada wali dan tidak ada dua
saksi. Kalau perempuan tidak cukup 2 saksi itu, tidak diperkenankan perempuan jadi wali, tidak diperkenankan perempuan jadi saksi. Wa ziyadatul miras, dan laki-laki itu menerima waris lebih banyak daripada perempuan. Kalau laki-laki itu, ini dalam Islam, kita bicara dalam laki-laki itu 2, perempuan 1. Dapatnya 2, laki-laki, perempuan 1. Ini dalam syariat. Kenapa? Karena laki-laki itu, Bu, ketika memperoleh warisan harus membiayai anak-anaknya. Karena panjenengan, Bu, ketika menerima warisan, panjenengan gak terima warisan pun kewajiban membiayai panjenengan ditanggung oleh suami. Walaupun gak dapat warisan, aman jenengan segi daripada segi nafkah. Tapi gak bisa langsung beli rumah, Ustaz. Gak apa-apa. Jadi perempuan itu kalau ngikutin syariah dapat 1, laki-laki dapat. Wa ta'syid, dan laki-laki itu berhak asobah. Kalau perempuan itu sudah jelas dalam Al-Quran ketentuannya dapat seberapanya, tapi kalau laki-laki itu asobah. Makanya sisanya itu ke laki-laki semua, Bu, daripada ke perempuan. Wa tahammulud diyah, dan memikul diat, membayar sanksi, membayar kompensasi, harus bayar atas kesalahan-kesalahannya, itu laki-laki yang bayar. Wa wilayatun nikah, menjadi walinya nikah, itu laki-laki yang menjadi wali nikah. Wa talaq, telak, ya kalau dikasih perempuan kawin cerai terus, Bu. Kenapa? Emosinya meledak-meledak ibu-ibu itu. Wah, ceraikan aku ceraikan kamu. Kalau aku ceraikan kamu. Pada akhirnya kalau perempuan diberikan kesempatan untuk mencerai laki-laki, sampai berdoa, ya Allah, semoga suami saya menceraikan saya. Karena dia tidak memiliki hak untuk bisa menceraikan laki-laki. Sampai, ya Allah, kapan ya suami saya menceraikan? Seandainya dia punya hak, dah mulai besok kamu bukan suami saya lagi. Tapi karena di dalam Islam tidak seperti itu, cerai itu milik siapa? Laki-laki. Kalau perempuan, Bu, susah memang dalam Islam. Kalau ingin merusak pernikahan itu banyak acaranya. Khuluk, harus membayar ini, membayar itu, harus membayar suaminya dan sebagainya. Seperti itu dalam pernikahan. Dalam Islam, bukan dalam perdata Indonesia. Kalau kita kan mau cerai kadang kan ke pengadilan. Nah itu. Waraja'atu, dan rujuk. Udah cerai suami itu, saya ceraikan kamu. Nyesal suami. Dik, saya mau balik ya. Jadi dah. Tadi pagi bilang cerai, sorenya nyesel. Maafkan saya, sayang. Saya terlanjur ngomong itu, nggak sadar. Tidak maaf. Tidak ada maaf bagimu. Sayang, Allah saja pemaaf. Masa kita sebagai makhluknya, ayo kita buka lembaran baru. Wah, seperti itu biasanya kan. Lululah hatinya perempuan. Kenapa? Karena malam-malamnya suaminya berdoa dengan sejadah, nangis-nangis, ya Allah, saya sudah melakukan kesalahan, ya Allah. Saya sudah menceraikan istri saya dengan nafsu amarah. Tanpa sadar saya mengucapkan, karena memang dalam Islam Syafi'i, walaupun bercanda, cerai itu jadi, Bu. Makanya bilang sama suaminya, jangan asal mengucapkan walaupun bercanda, konten seumpamanya. Jadi kalau dalam Islam, terutama di dalam mazhab Syafi'i, jangan buat mainan. Cerai, nikah itu jangan buat mainan. Terus wa'adadul azwaj. Aduh, ini gimana mau menyampaikan ini ya?
dan bilangan istri. Laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Istri. Oh, ilaihimul intisab. Dan ke laki-laki, lanjut, jangan dibahas. Dan juga wa ilaihimul intisab, bagi laki-laki keturunan itu biasanya ngikuti laki-laki. Bin ini, bin Pak Iman seumpamanya. Juminten binti Jaiman seumpamanya. Jadi ngikutin garis laki-laki. Tapi kalau di dalam kubur, Bu, ketika di dalam madzhab Syafi'i itu, bagi yang nggak ngikutin nggak apa-apa. Ini hanya jadikan salah ilmuwan. Dalam madzhab Syafi'i, dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ketika dikubur biasanya kan ditalqin, ya kan? Dibikin kuburnya, hei kamu yang meninggal, bentar lagi akan ada malaikat. Seperti itu, ditalqin, tapi bahasa Arab. Di sana itu mana yang disebutkan ibunya, istrinya, istrinya apa? Ibunya, hei anaknya Siti Fatimah seumpamanya. Hei Wahid, anaknya Siti Fatimah seumpamanya. Jadi dia tidak merujuk kepada laki-laki kalau dikubur. Kalau ditalqin mayit. Kenapa? Karena kalau bin ke laki-laki itu belum tentu benar, Bu. Belum tentu benar. Mohon maaf, tidak ada kalau di sini, maksudnya belum tentu anak itu anak murni laki-laki. Tapi kalau perempuan jelas dia lahir dari seorang perempuan. Makanya di bank itu kayaknya siapa ibunya, bukan siapa bapaknya. Enggak, mohon maaf, bukan berarti ibu-ibu begitu, enggak. Tapi secara syariat, kenapa ketika ditalqin di mayit itu menggunakan ibu-ibu? Karena kalau sudah keluar dari dia di rahim perempuan itu jelas anaknya. Tapi kalau laki-laki, hei Abdul Wahid bin Syani sumpamanya, bin Abu Syiri sumpamanya, bin Qadir sumpamanya sama. Ini kan belum jelas. Jangan-jangan ada yang nambah kuping, nambah telinga, seperti itu. Tapi kalau yang keluar dari seorang perempuan itu sudah jelas. Lanjut itu. Jadi yang pertama secara hakikat dari yang kita bahas itu lebih banyak laki-laki yang mendominasi. Wa minasani, dan yang kedua dipandang daripada apa tadi, dipandang daripada yang pertama, dipandang dari syariat. Atiyatul mahri, memberikan mahar ketika akad nikah. Oh iya, Padang perempuan yang ngasih ya. Kalau orang Padang, ya yang di TV dulu itu kok ada ya. Kalau yang perempuan, oh, baru paham. Karena baru paham saya minum kopi dulu. Oh, itu hanya bawaan. Kalau mahar tetap laki-laki. Berarti betul itu. Kalau ada perkara adat dan agama bertentangan, maka agama yang dimunculkan. Nah, betul. Jadi enggak bertentangan orang Padang itu. Adat bersanding sara. Ya. Ayo loh, siapa yang bilang mahar ibu-ibu? Enggak, ternyata Bu, bukan maharnya itu. Jadi dia hanya bawaan, yang ngasih lebih banyak ibu-ibu dari pihak perempuan. Saya dulu pernah nonton di RCTI sinetron Pariaman. Itu cuma sinetron, Bu, nggak tahu aslinya. Biasanya kan kalau sinetron itu biasanya ada sedikit mengutip dari adat-adat kebiasaan. Jadi alhamdulillah bisa paham kita bahwasanya di Padang itu mahar tetap yang memberikan pihak laki-laki, tapi yang dikatakan membeli kata perempuan kan ada itu yang terkenal
laki-laki dibeli itu hanya bawaan, jadi tidak termasuk mahar. Oh, berarti betul, maha betul lagi Allah. Syariat itu ternyata laki-laki yang memberikan mahar kepada perempuan. Wan nafaqah, tidak nafaqah. Nafaqah. Jadi nafaqah ini dalam globalnya laki-laki yang memberikan nafaqah kepada istri. Cuma laki-lakinya sekaligus ngasih bensinnya ibu-ibu. Ketika mau keluar minta uang beli bensin, minta uang beli ya, jadi keuangan bendaharanya adalah ibu. Sampai mau beli rokok pun harus minta kepada ibu. Nggak boleh katanya. Sampai mau beli permen ke ibu. Kasihan saya. Padahal tadi faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah memberikan keutamaan laki-laki, tapi ketika kenyataan di lapangan mau beli sandal saja harus pamit ke ibu. Mau beli warnanya sandal yang merah atau biru harus pamit ke ibu. Oh enggak ya? Enggak, biasanya nanya, sayang, yang bagusan hijau apa warna merah? Aduh, ada yang begitu ya, terserah. Aduh, baik, mana ya? Kada fiz zawajir Ibnu Hajar, demikianlah di dalam kitab Az-Zawajir karangan Imam Ibnu Hajar. Itu tadi kriteria kelebihan laki-laki daripada perempuan. Tapi ternyata di lapangan walaupun laki-laki lebih, itu ternyata biaya hidupnya ditanggung perempuan. Mau makan saja pamer ke perempuan. Jangan-jangan makan warteg mana, Pak? Fassalihatu qanitatun. Kita sepakati selesai jam berapa ini? Sepuluh menit ya. Oh, ya. Fassalihatu qanitatun. Ada ayat lanjutannya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Fassalihat. Maka adapun istri yang saleh, yang salihah, qanitatun ialah istri yang berbakti kepada suami. Kalau ada istri yang tidak berbakti kepada suami, berarti tidak solehah. Muti'atun li azwajihinna, yakni yang taat kepada suami para laki-laki itu. Jadi kalau tidak taat kepada suami, Neng, biasanya kalau masih muda kan, ya, Neng dulu kalau masih muda buatin kopi ya. Siap Kang? Siap Mas? Siap ya? Setelah tua, apa sih Pak? Buat sendiri napa? Taat kepada suami, anggap itu ibadah buat bekal panjenengan di akhir. Ketika ada suami, Ma, buatin sop iga sapi. Bismillahirrahmanirrahim, pahala sedang mengalir. Ma, buatin kopi dan teh 2. Bismillahirrahmanirrahim, pahala sedang mengalir. Terus begitu. Insya Allah tidak akan ada berat di dalam hati panjenengan. Ma, kenapa sampahnya belum dibuang? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah lagi. Ibadah lagi, Allah lagi manggil. Allah lagi manggil ingin memberikan pahala kepada saya. Ketika ada, Ma, anaknya belum mandi.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika ada panggilan pahala, anggap itu adalah panggilan pahala. Susah, yang nggak punya suami susah dapat pahala begitu. Jadi itu adalah panggilan yang akan nanti, ingat Bu, kalau sudah di akhirat, hatta idza jaa ahadahumul maut, hingga kematian datang kepada mereka. Ketika datang kepada mereka mengapa kematian, qala, mereka berkata, irji rabbi, Tuhanku, irji'uni, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihah fima taraktu. Dari dalam Al-Quran itu. Semoga saya bisa mengamalkan amalan soleh. Kembalikan aku ke dunia biar saya bisa berbakti kepada suami lagi, bisa buatkan kopi lagi, bisa buatkan teh lagi. Fima taraktu, di dalam terhadap sesuatu yang aku telah tinggalkan. Apa jawabannya Allah? Kalla, sekali-kali tidak. Kalau sudah di akhirat, dulu sudah disampaikan sama ustadznya masih nggak diikutin. Kalla. Di akhirat, kembalikan kepada dunia ya Allah, kembalikan ya Allah. Kalla, kata, saya dulu tidak berbakti, saya dulu. Kalla. Ya, kalau sudah kalla, percuma. Hafidhatun lil ghaib, yang menjaga diri, harta suami, lil ghaibi, pada waktu suami tidak ada. Jadi wanita yang saleh itu istri yang berbakti kepada suami. Ketika suaminya tidak ada, dijaga. Ai lima yajibu 'alaiha hifdhuhu wa ai lima, yakni menjaga apa atau sesuatu, yajibu 'alaiha hifdhuhu, yang wajib kepada istri itu untuk memeliharanya. Ai halu waibati aswajihinna minal furuj, pada waktu tidak ada suaminya, dari kehormatannya dijaga, kehormatannya, farjinya dijaga. Wa amli zauj, dan juga harta suaminya. Wa sirrihi, dan rahasia suaminya. Punya rahasia suaminya, terutama aibnya, jangan diceritakan sama tetangga, Bu. Tidak ada yang sempurna di dunia. Kalau jenengan cari yang lain, belum tentu itu lebih baik daripada yang Allah takdirkan hari ini ke panjenengan. Dan jenengan karena berteman tiap hari, siang malam bertengkar, karena panjenengan tahu aib satu sama lain, belum tentu ketika panjenengan pindah dari hati itu kemudian pindah kepada yang lain yang baru dikenal, jangan-jangan lebih parah daripada itu. Jadi apa yang Allah amanahkan kepada panjenengan, Allah takdirkan, yakin bahwa itu semua adalah pemberiannya Allah, dan jalankan atas nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada yang tidak enak-enak, pahala Allah sedang memanggil. Pahala Allah sedang memanggil. Makanya kalau yang berat-berat, Bu, yang berat-berat, jangan langsung jawab, kenapa sih Pak nggak bantuin saya? Kenapa sih Pak? Saya kan semasa 24 jam nggak bisa istirahat. Tapi sekarang tata hati, bismillah. Kalau sudah di akhirat sudah tidak bisa kembali, kalla. Ya? Siap? Nanti sampai rumah lupa. Wa amti'ati baitihi, dan alat-alat rumah tangganya.
Dan juga harus menjaga jangan ketika bertengkar piringnya gelasnya pecah. Tahu-tahu setelah pecah bingung mau beli lagi. Mau beli lagi. Aduh, ya Allah. Gelas plastik. Kalau yang plastik lempar-lempar. Maaf, ini bukan ini Bu ya. Ini bukan, jangan sampai ketika jenengan namu ke tetangganya, oh gelas plastik. Ternyata dia kalau bertengkar suaminya, kayaknya dia pakai gelas plastik karena sering terkardus sama suaminya, biar enggak hancur pakai gelas plastik. Jangan sampai ketika jenengan pergi ke tempat jemaah kita ada gelas plastik, oh dia kayaknya bertengkar terus sama suaminya. Ya. Enggak ya? Ini bukan kan? Oh. Bima hafidallahu, dengan sesuatu, dengan apa? Dengan apa pemeliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah bihifdzi iyyakunna. Yang dimaksud adalah dengan pemeliharaannya Allah kepada para wanita itu, wa bi taufiqihi lahunna, dan dengan taufiknya Allah kepada mereka perempuan, au bil wasiyah, atau dengan wasiat minhu ta'ala, daripada Allah Subhanahu wa taala, au bi nahyin 'anil mukhalafah, atau dengan melarangnya para wanita itu anil mukhalafati, dari durhaka kepada Allah, durhaka kepada suami-suaminya, menentang kepada suami-suaminya. Karena kalau menentang kepada suami berarti menentang kepada Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Laki-laki dan perempuan itu sudah menjadi ayat. Nah ini Bu, ada sabda Nabi ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diceritakan daripada Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, khairun nisa. Nih, kalau panjenengan ingin jadi wanita yang soleh, ikuti sabdanya Nabi. Khairun nisa, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik istri, imra'atun, adalah perempuan, idza nadarta ilaiha sarratka, jika engkau melihat para laki-laki kepada istrimu, sarratka, dia dapat memberikan kebahagiaan, menggembirakan. Melihatnya saja sudah gembira para suami. Itu tanda-tandanya istrinya Makanya kalau jenengan ingin sebut soleha Bu, ketika dia melihat langsung senyum. Papa sudah pulang. Tapi kalau belum pernah begitu, kemudian panjenengan nyoba begitu, kayak aneh mungkin bapak-bapak. Maksudnya coba saja nanti Bu. Bu RW coba. Papa sudah pulang. Ya berarti juga bisa nyoba nanti. Papa tumben siangan, kenapa enggak jam 10 sekalian? Itu beda Bu. Itu jangan. Jadi Papa, alhamdulillah Allah berikan Papa selamat sampai rumah. Mau minum kopi apa langsung makan Papa? Jadi paling Pak, khairun nisa, sebaik-baik istri adalah istri yang ketika dilihat menggembirakan. Nah, jenenganlah yang tahu bagaimana cara menggembirakan para suaminya. Wa in amartaha, jika engkau memerintah kepada istrimu, ata'atka, istrimu taat kepadamu. Sayang, kopi siap ayah, siap komandan, coba siap laksanakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingin mendapatkan pahala daripada Allah. Niatkan Bu. Niat itu kalau nggak ada niatnya gugur Bu. Bismillah ya Allah, ini perintahmu. Bismillah, ini adalah perintah dari nabimu. Ini ladang pahala yang banyak, ladang pahala para ibu-ibu. Bu, sayang kalau nggak Papa, kayaknya capek saya pijitin ya. Kayaknya nggak lama kalau pijitin. Wa in witanha, dan jika engkau tidak ada, jika perempuan laki-laki itu tidak ada, artinya dia sedang bekerja, dia pergi keluar kota, hafidhatka, dia menjaga untukmu, fi malika wa nafsiha, di dalam hartamu dan di dalam dirinya perempuan. Ketika suami panjenengan Bu, hartanya dijaga, diri panjenengan dijaga. Kalau bisa jangan keluar rumah Bu, di rumah kecuali taklim. Kecuali taklim keluar rumah. Baik, sudah ya. Kita akan melanjutkan nanti pertemuan ayatnya wallati takhafuna nushuzahunna. Itu kita akan lanjutkan, ayatnya belum selesai. Ayat keberapa Bu? An-Nisa ayat 34. Insyaallah kita akan bertemu 2 minggu lagi. Semoga panjenengan sehat wal afiat. Kalau mau didiskusikan, ada yang perlu didiskusikan, monggo.